Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang prinsip aktualisasi diri. Baiklah, langsung saja. Diri atau dalam bahasa Inggris self adalah suatu susunan konsep hipotetik yang merujuk pada perangkat yang kompleks dari karakteristik, proses fisik, perilaku, dan kejiwaan seseorang. Yang dimaksud dengan diri sebagai sebuah konstruksi hipotetik adalah eksistensi diri tidak bisa dibuktikan dengan panca indera kita. Namun demikian, hal itu kita katakan ada karena memang dibutuhkan suatu kesatuan istilah untuk menggambarkan segala sesuatu yang lain, sesuatu yang tidak dapat diindrai dengan bahasa yang sederhana. Dapat kita katakan bahwa diri adalah sebutan yang diberikan seseorang untuk apa yang diyakininya, yang merupakan kesatuan prinsip yang mempersatukan berbagai aspek kepribadian seseorang tersebut. Dimensi diri. Yang pertama yaitu fisik diri. Fisik adalah wujud yang paling nyata dari diri manusia secara keseluruhan. Contohnya yaitu seperti tubuh. Yang kedua yaitu diri sebagai proses. Konsep diri sebagai proses adalah memiliki cakupan area yang luas di dalamnya, termasuk mekanisme akal pikiran, emosi, dan perilaku kita yang relatif konstan. Yang ketiga yaitu diri sosial. Konsep diri sosial adalah mengandung makna bahwa manusia merupakan makhluk yang sosial. Sebagai makhluk sosial, kita di masyarakat memiliki peran tertentu. Contohnya yaitu ketika di rumah mungkin kita berperan sebagai anak, tetapi ketika di kampus kita berperan sebagai mahasiswa. Yang keempat yaitu konsep diri. Konsep diri terkandung makna tentang pandangan pribadi yang dimiliki seseorang tentang dirinya masing-masing. Yang terakhir yaitu citra diri. Citra diri merupakan faktor yang paling penting dari perilaku manusia. Citra diri merupakan apa yang kita inginkan dan mengarahkan kita pada perilaku tertentu. Contohnya yaitu ketika kita bercita-cita ingin menjadi pengusaha besar, maka kita akan berindak berbeda dengan orang yang cita-citanya membuka warung kecil-kecilan. Selanjutnya yaitu dinamika diri. Dinamika diri adalah membentuk diri dibutuhkan serangkaian proses. Artinya hal itu berjalan terus-menerus tanpa berhenti dan tidak bersifat tetap. Semua manusia sedang dalam keadaan menjadi, keadaan bertumbuh dan berubah. Selanjutnya ada konsep diri atau self-concept. William de Brooks 1974 mendefinisikan konsep diri sebagai pandangan dan perasaan kita tentang diri kita sendiri. Jadi, konsep diri adalah those physical, social, and psychological perception ourselves that we have derived from experiences and our interaction with others. Persepsi tentang diri tersebut dapat bersifat psikologi, sosial, dan fisik. Yaitu konsep diri. Konsep diri adalah pandangan diri kita sendiri tentang diri kita sendiri. Dalam konsep diri terkandung dua aspek, yakni citra diri dan harga diri. Citra diri adalah deskripsi sederhana tentang diri kita sendiri. Misalnya, saya seorang mahasiswa, saya seorang kakak, dan berat badan saya adalah 65 kg, dan sebagainya. Adapun harga diri merupakan suatu penilaian, suatu perkiraan mengenai pantas diri, seperti saya peramah atau saya orang yang bodoh dan sebagainya. Calhoun dan Akokel membagi konsep diri menjadi 3 dimensi, yaitu pengetahuan tentang diri sendiri, harapan mengenai diri sendiri, dan yang terakhir adalah penilaian tentang diri sendiri. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi konsep diri. Yang pertama yaitu reaksi orang. Dengan adanya reaksi dari orang sekitar, maka kita akan lebih tahu tentang diri kita sendiri jauh lebih dalam. Yang kedua yaitu perbandingan dengan orang lain. Hardy dan Hayes mengatakan bahwa konsep diri seseorang tergantung pada cara bagaimana seseorang tersebut membandingkan dirinya dengan diri orang lain. Yang ketiga yaitu setiap orang dalam kehidupannya memiliki peran yang berbeda
dalam memainkan perannya. Orang tersebut melakukan perbuatannya dengan cara-cara tertentu. Ketika seseorang guru idealnya akan berbeda dengan seseorang karyawan dalam hal memainkan perannya. Misalnya, kita diharapkan memainkan peran eh, sebagai mahasiswa dan saat menjadi suami atau istri. Jadi harapan-harapan dan pengalaman-pengalaman yang berkaitan dengan peran yang berbeda mungkin akan berpengaruh terhadap konsep diri seseorang. Yang terakhir yaitu identifikasi terhadap orang lain. Identifikasi bukan hanya sekedar peniruan yang dangkal sifatnya. Peniruan biasanya hanya sementara waktu saja, tetapi identifikasi pada umumnya bersifat mantap, bahkan dapat membekas secara permanen pada kepribadian seseorang, yaitu konsep diri positif. Calhoun dan Alcock menjelaskan bahwa dasar untuk konsep diri yang positif adalah penerimaan diri. Penerimaan diri lebih cenderung membuat seseorang menjadi rendah hati dan dermawan dan tidak sombong daripada angkuh dan egois. Adapun ciri-ciri orang yang berkonsep positif antara lain yaitu yang pertama dapat menerima dirinya apa adanya, yang kedua dapat menerima orang lain, yang ketiga merancang tujuan-tujuannya yang sesuai dan realistis, yang keempat penghargaan tentang kehidupannya sebagai individu, yang kelima dapat tampil ke depan secara bebas, yang keenam bertindak dengan berani dan spontan, dan yang terakhir adalah memperlakukan orang lain dengan hangat dan hormat. Lalu ada konsep diri negatif. Konsep diri negatif adalah kebalikan dari konsep diri positif, di mana orang tersebut tidak menerima dirinya dengan apa adanya, sehingga menjadikan dia menjadi orang yang sombong, angkuh, dan tidak ramah. Selanjutnya yaitu konsep diri positif. Calhoun dan Alcock menjelaskan bahwa dasar untuk konsep diri yang positif adalah penerimaan diri. Penerimaan diri lebih cenderung membuat seseorang tersebut menjadi rendah hati, dermawan, dan daripada angkuh dan egois. Adapun ciri-ciri orang yang berkonsep positif antara lain yaitu yang pertama dapat menerima dirinya apa adanya, yang kedua dapat menerima orang lain, yang ketiga merancang tujuan-tujuannya yang sesuai dengan realistis, yang keempat penghargaan tentang kehidupannya sebagai individu, yang kelima dapat tampil ke depan secara bebas, dan yang keenam bertindak dengan berani dan spontan, dan yang terakhir memperlakukan orang lain dengan hangat dan hormat. Lalu ada konsep diri negatif. Konsep diri negatif adalah kebalikan dari konsep diri positif, di mana orang tersebut tidak menerima dirinya apa adanya, sehingga menjadikan dia menjadi orang yang sombong dan tidak ramah. Konsep diri negatif terbagi menjadi dua jenis, yaitu pandangan seseorang tentang dirinya sendiri benar-benar tidak teratur. Ciri-cirinya adalah yang pertama, dia benar-benar tidak tahu siapa dirinya. Yang kedua, tidak memiliki perasaan yang stabil dan keutuhan. Dan yang ketiga, tidak tahu tentang kekuatan dan kelemahan dirinya. Dan yang keempat, tidak tahu apa yang berharga di dalam kehidupannya. Kondisi ini dianggap normal pada anak-anak remaja yang konsep diri mereka kerap sekali menjadi tidak teratur untuk sementara waktu. Hal ini terjadi pada saat transisi dari peran anak ke peran orang dewasa. Akan tetapi, jika hal tersebut terjadi kepada orang dewasa, berarti mereka kemungkinan besar tidak mampu beradaptasi. Yang kedua yaitu pandangan seseorang tentang dirinya bersifat kaku. Ciri dari tipe ini adalah menciptakan citra dirinya yang tidak mengizinkan adanya penyimpangan informasi baru tentang dirinya, menimbulkan kecemasan dan dipandang sebagai ancaman. Penilaian terhadap dirinya yang bersifat negatif, dan apapun yang diperolehnya tampak tidak berharga dan dibandingkan dengan orang lain. Orang dengan konsep diri yang tidak teratur atau yang konsep dirinya sempit benar-benar tidak memiliki kategori mental yang dapat dikaitkannya dengan informasi
yang bertentangan dengan dirinya. Baiklah, itu tadi hasil presentasi saya. Semoga dapat dimengerti. Saya tutup presentasi saya dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.